Sobatmu, kita masih bersama di Lensamu Podcast dan saya juga masih bersama Ustadz Niki Alma Febrian Fauzi, Sarjana Teologi Islam, Master of Usuluddin. Obrolan tentang kurban, hikmah kurban banyak sekali ya. Ada banyak hal-hal yang tidak ketahui atau bahkan mungkin yang sudah kita ketahui kita perlu reminder ulang. Kadang-kadang lupa gitu ya. Betul. Untuk beberapa setahun sekali gitu ya. Dan juga beberapa ajakan dan hikmah yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan sekali lagi. Dan lanjutan apa yang tadi sudah kita perbincangkan gitu, di saat nanti pembagian hewan kurban kita tuh masih dihantui ya, kalau mau kurban nggak tahu ada aja penyakitnya gitu ya. Penyakit mulut dan kuku misalnya gitu ya. Sekarang ada lagi namanya lumpy skin disease, jadi virus lato-lato. Jadi lato-lato itu bukan hanya permainan aja. Jadi ada salah sudah jadi nama virus ya. Iya, nama virus, penyakit yang semacam penyakit kulit berbenjol yang ada di sapi gitu. Nah ini kok kalau mau kurban ada aja gitu penyakit yang ditemukan. Apakah karena mungkin permintaan banyak sehingga itu juga menjadi terupdate atau terkuak gitu ya. Nah terkait dengan hewan kurban dan juga penyakit yang sudah terjangkit gitu ya. Kalau yang hewannya yang terjangkit PMK atau lato-lato, apakah itu diperbolehkan tetap disembelih atau tidak nih Ustadz Niki? Iya, pertama kita mungkin perlu tahu dulu ya kriteria hewan kurban seperti apa gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai sembelihan gitu ya. Yang pertama, hewan kurban yang disyariatkan untuk disembelih itu memiliki kriteria, diantaranya dia harus sehat. Tidak boleh cacat gitu ya. Lalu kemudian usianya cukup ya. Baru kemudian yang ketiga, hewan kurban itu bagian dari bahimatul an'am atau binatang ternak gitu ya. Binatang ternak itu ada sapi ya. Sapi itu termasuk kerbau di dalamnya, lalu kemudian onta, kemudian domba dan juga kambing gitu. Jadi selain binatang-binatang tersebut, selain binatang bahimatul an'am itu yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Jadi 3 kriteria ini. Pertama dia harus sehat, tidak cacat. Yang kedua usianya cukup. Yang ketiga tadi, dia adalah bahimatul an'am, hewan-hewan ternak gitu ya. Kalau kuda termasuk enggak? Karena sebagian daerah kan kuda itu diternakan dan ada juga yang makan daging kuda gitu ya. Kalau kuda itu tidak diperbolehkan karena meskipun itu diternak gitu ya, ada dan sebagian juga mengkonsumsi iya, gitu. Betul. Ada pendapat yang memang tidak membolehkan kuda itu sebagai bagian dari binatang ternak. Sehingga oleh para ulama yang disebut bahimatul an'am itu hanya tadi 3 ya. Sapi, kerbau, onta, domba, kambing gitu ya. Jadi binatangnya terbatas memang. Nggak boleh berkurban dengan ayam misalkan gitu ya. Berkurban dengan ikan itu juga tidak boleh. Ikan gitu. Bagi yang suka ikan gitu kan. Kriteria tadi, salah satu kriteria yang disampaikan Ustadz Niki adalah sehat. Artinya ketika sekarang wabah penyakit PMK dan lato-lato, virus lato-lato itu ada, artinya kita harus selektif juga ya dalam memilih binatang kurban ya. Jadi ini panitia atau kita sendiri kalau misalnya tidak disalurkan ke panitia harus benar-benar paham banget gitu ya tentang. Makanya sebenarnya selain tadi ya kita tahu sehat, lalu dan kemudian usianya gitu ya, dan kita sudah yakin itu termasuk bahimatul an'am, kita perlu tahu apakah tadi terjangkiti virus atau penyakit yang disebutkan sebagai lato-lato atau begitu ya, itu atau tidak gitu. Artinya selain kita menerapkan syariat di sana ya, karena dalam ajaran Islam itu menjadi sebuah kriteria, kita juga dalam rangka menjaga orang-orang yang nanti memakan daging itu. Ya, jangan sampai kita sudah berkurban gitu ya, niatnya baik, tapi ternyata ketika diberikan kepada fakir miskin misalkan, mereka jadi penyakitan malah makan itu.
Oke, Makanya jadi dipastikan kesehatannya dulu ya Iya, untuk betul. binatang yang akan menjadi kurban nanti. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan oleh Ustaz Niki terkait dengan usianya cukup Iya. gitu. Kalau kita lihat ya makan kambing Balibul itu kan di bawah 5 bulan Iya, gitu. betul. Nah, usia cukup itu tuh usia berapa nih? Karena yang Balibul yang saya tahu kan saya nggak tahu tuh Sate Balibul tuh Balibul apa ya? aja ya. Balibul tuh ternyata bawah 5 bulan gitu Iya, ya. iya, iya. Itu katanya enak kalau dimakan. Apakah masuk juga pada kriteria sudah cukup usia untuk menjadikan hewan kurban begitu? Ya. Silakan. Untuk ketentuan usianya memang ada ketentuannya ya. Jadi untuk onta itu minimal 5 tahun usianya. Ya, jadi Balibur itu bawah 5 tahun, bukan bawah 5 bulan gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk sapi itu minimal 2 tahun. 2 tahun. Ya. Oke. Dan untuk kambing, jenis kambing domba dan lain sebagainya minimal 1 tahun. Oh, Ya, jadi kalau artinya yang Balibul itu tidak diperkenankan tidak untuk diperkenankan disembelih menjadi gitu ya. hewan kurban, padahal Ya, enak katanya ya. Katanya enak empuk gitu ya. Ya cukup sebagai sate lah gitu Konsumsi ya, aja, konsumsi. iya sehari-hari. Tapi kalau untuk hewan kurban itu diternakin dulu aja, digedein dulu Betul, gitu ya. Sampai minimal 1 tahun. Ya, gitu oke. ya. Lebih baik mana menyembelih sendiri gitu atau disalurkan kepada panitia? Oke, nah ini kita kalau di Muhammadiyah lebih bicara kepada efisiensi ya. Iya. Karena memang Rasulullah mengajarkan juga ya, mencontohkan bahkan menyembelih binatang sembelihannya, binatang kurbannya itu sendiri gitu ya. Jadi Rasulullah itu biasa menyembelih binatang kurbannya itu sendiri gitu ya. Nabi bertakbir lalu kemudian menyembelih, kemudian membagikan, itu biasa sendiri gitu ya. Cuma kan hari ini tidak semua orang punya skill untuk menyembelih gitu Karena ya. menyembelih itu juga keterampilan Betul, khusus gitu keterampilan. ya. Justru malah nanti kalau alasannya saya mau pengen mencontoh Rasul gitu ya, padahal dia nggak pernah punya pengalaman nyembelih misalkan, malah jadi akhirnya sapinya jadi bangkai gitu ya. Maksudnya dia nyembelihnya keliru gitu. Karena Akhirnya jadi memang ada bangkai. ketentuannya juga ya, Betul. urat nadi dan sebagainya gitu itu. ya. Makanya lebih baik efisiensi itu. Nah, efisiensi itu salah satunya diserahkan kepada panitia gitu ya. Panitia biasanya sudah terorganisir gitu ya. Siapa nanti yang menyembelih ya, jagalnya siapa begitu, sudah terampil sehingga bisa memastikan bahwa nanti sembelihannya itu baik dan sesuai tuntunan syariah. Ya, makanya di sana Muhammadiyah lebih menekankan pada sisi efisiensinya. Kalau memang kita sohibul kurban itu punya pengalaman untuk menyembelih gitu ya, maka tentu itu lebih baik. Misalkan nanti ke panitia bilang, saya tolong nanti sapi yang punya saya misalkan atau kambing yang punya saya yang sembelih sendiri misalkan. Karena saya biasa nyembelih di rumah gitu misalkan. Itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya, bisa ya. Tapi untuk efisiensi aja Ya, gitu jadi ya. prinsipnya ya sebenarnya boleh sendiri, boleh ke panitia ya, tapi tekankan pada prinsip efisiensi dan maslahatnya mana yang lebih besar. Gitu. Oke, baik. Baik, untuk teman-teman saya nih, sobatmu yang mau bertanya boleh ya. Tadi ada banyak yang sudah disampaikan oleh Ustadz Niki. Silakan. Ada pertanyaan nih, Tat. Apakah ada ketentuan jenis kelamin untuk hewan yang akan dikorbankan? Oke, baik, terima kasih. Ini tentang jenis kelamin karena tadi hanya disebutkan sehat, usia cukup, sama binatang ternak. Kalau jenis kelamin? Kalau jenis kelamin sepanjang pengetahuan saya ya, di kitab-kitab fikih itu tidak dijelaskan harus jenis kelamin yang seperti apa gitu ya. Cuma kita mungkin lebih mempertimbangkan kepada tadi, kalau yang disembelih itu betina misalkan, takutnya nanti dikhawatirkan untuk reproduksi selanjutnya itu akan terhambat. Jadi nanti punah gitu ya. Begitu. Apalagi kalau sudah orang-orang di sekitar itu mampu semua untuk berkurban, kemudian yang betina disembelih semua, malah tahun depan nggak bisa berkurban lagi. Maka lebih mempertimbangkan tadi, pilih yang mungkin kalau ada yang laki-laki mending pilih yang laki-laki. Karena yang perempuan nanti untuk
reproduksi selanjutnya. Tapi kan perempuan nggak juga bisa hamil kalau nggak ada laki-lakinya. Jadi nanti bisa seimbang aja ya. Biasa aja ya. Artinya laki-lakinya jangan dihabiskan semua. juga gitu ya. Betul. Perempuannya juga jangan dihabiskan. Artinya semua. jantan betina itu tidak ada ketentuan harus tidak ada jantan ketentuan atau betina. khususnya. Iya, tidak ada ketentuan khususnya dalam syariat gitu. Sehingga baik. boleh laki-laki, boleh juga perempuan. Perempuan biasanya dipilih yang cantik, yang ganteng, yang gagah gitu. Oke, baik gitu ya yang sudah bertanya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu pertimbangan ya. Kalau tadi jangan perempuan semua, jangan perempuan sih ya, betina semua gitu ya. Tapi jangan jantan semua juga, nanti juga tidak akan ada punah gitu. Masih ada yang mau bertanya, silahkan untuk sobatmu. Kru, oke boleh, silahkan. Kalau boleh nggak sih menjual kulit atau kepala hewan kurban, terus sebaiknya penjualannya itu, hasil penjualannya untuk apa? Karena boleh tidak gitu ya? Boleh atau tidak ya, kan dijual tuh. Karena biasanya memang tidak ada ya pembagian. Kalau kepalanya dicacah-cacah mungkin bisa ya, tapi biasanya suka utuh. Terus kulitnya kan nggak mungkin dibagikan juga, hanya dagingnya aja. Gimana Ustadz Niki? Sebenarnya prinsipnya ya, kalau dalam hadis itu dijelaskan semua bagian binatang kurban itu harus istilahnya dibagikan gitu ya. Jadi watasaddaqu ya fakulu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Jadi sedekahkanlah bagian-bagian termasuk dagingnya, termasuk ya kepalanya dan lain sebagainya, ya kulitnya begitu. Lalu kemudian manfaatkan kulitnya wala tabi'uha, dan jangan diperjualbelikan. Jadi memang hadisnya melarang kita untuk menjual daging itu gitu ya. Cuma ada cumanya gitu ya. Kadang-kadang sebagian masyarakat kita itu tidak bisa memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari binatang kurban itu. Sebagai contoh misalkan kepalanya gitu ya, atau kulitnya biasanya begitu. Nah, dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah itu diperbolehkan untuk dijual. Ya, dijual tapi ada tapinya. Dijual tapi kemudian dibelikan lagi ya daging kurban, lalu dagingnya itu dikembalikan lagi, disedekahkan lagi, dikembalikan lagi gitu. Atau ya penjualan itu digunakan untuk kepentingan yang sifatnya sosial. Untuk panitia misalnya gitu ya. Kalau panitia mungkin bukan untuk upah gitu ya, tapi ya sebagai pemberian aja gitu, pemberian ya. Daging kurban, bukan akumulasi ya, dari. Jadi dia memang sudah panitia sudah berjibaku, kemudian ini upahnya gitu ya. Tidak mengambil dari situ. Jadi akadnya bukan upahnya, tapi ini bagian dari pemberian sohibul kurban kepada para penerima kurban begitu. Jadi sebenarnya boleh gitu ya, boleh menjual kulit maupun kepala kambing itu, tapi kemudian dibelikan daging kembali lalu dibagikan itu kepada yang membutuhkan begitu ya. Atau tadi dijual lalu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih umum, sosial gitu ya, untuk diinfakkan ke masjid misalkan ya, atau kemudian untuk ya kas-kas lembaga-lembaga sosial, itu jauh lebih baik gitu ya. Daripada dibuang gitu kan. Banyak mungkin sebagian kita yang ya tidak bisa memanfaatkan, akhirnya dibuang. Ya, sayang juga, karena di Indonesia itu apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan gitu ya. Kulit sapi itu kan jadi mahal gitu ya, nanti diolah kembali gitu. Kalau di Malaysia dulu jeroan-jeroannya semuanya dibuang. Dibuang ya. Iya, jadi kita rebutan tuh. Nah, itu rebutan kan, makanya paling enak soalnya. Mungkin orang-orang Malaysia perlu mengikuti fatwa Tarjih Muhammadiyah gitu ya. Artinya termanfaatkan semua bisa dimanfaatkan gitu ya. Dijual atau belum kemudian nyoba aja itu jeroan-jeroannya. Nah, barangkali itu mungkin. Oke, Ustadz Niki, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Lensamu Podcast edisi kali ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz Niki. Bagaimana sekarang kekhawatiran kita orang Indonesia terutama gitu ya, di saat nanti pembagian daging tuh nggak usah takut gitu ya, karena ada virus yang disebut lampi skin disease atau lato-lato dan juga PMK, bahwa sudah ada syariatnya, ketentuannya gitu ya, harus sehat gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Ustaz Diki sebelum kita pamitan? Ya mungkin terakhir tadi ya, bagi teman-teman yang menonton acara ini gitu ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu syariat dalam Islam gitu ya, dan syariat ini syariat yang agung begitu. Bagi yang mampu, mari kita
sisihkan sebagian rizki kita untuk membeli hewan kurban gitu ya. Insya Allah itu menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi dikatakan oleh Mbak Rosa, tidak perlu takut bahwa nanti sapinya terkena penyakit lato-lato lah, atau katakanlah penyakit apa, virus yang sedang ramai sekarang ini gitu ya. Karena dalam ajaran Islam binatang sembelihan itu punya kriteria, dan salah satu kriterianya itu harus sehat ya, tidak boleh cacat begitu. Sehingga ini juga perhatian juga untuk sahibul kurban maupun panitia yang memilih binatang kurban nanti, hati-hati. Jangan sampai kita memilih binatang kurban yang itu sebenarnya terkandung di dalamnya ada penyakit atau cacat gitu ya. Oke. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Niki Alma Febrian sama-sama. Fauzi, Sarjana Teologi Islam, Master of Usuluddin. Terima kasih juga untuk sobatmu semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustadz Niki di acara Lensamo Podcast kali ini nambah wawasan kita, mereminder kita, menggugah dan menggerakkan kita untuk melakukan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Niki ya. Semoga menjadi pencerahan untuk sobatmu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di edisi lain Lensamo Podcast. Saya Rosa Azhar, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.